Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eraya TV, di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, yang juga dikenal sebagai Raden Said, adalah salah satu dari 9 wali yang terkenal di Indonesia. Beliau merupakan waliullah yang tergabung dalam anggota Dewan Wali Songo. Sunan Kalijogo sangat toleran dengan budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil memengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan, jika Islam sudah dipahami oleh masyarakat, dengan sendirinya kebiasaan yang lama yang tidak baik akan hilang. Oleh karena itulah, beliau menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Sunan Kalijogo berdakwah di sebagian besar adipati di daerah Jawa Tengah yang bersedia memeluk agama Islam. Melalui Sunan Kalijaga adalah Adipati Pandanaren, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Yaitu pada masa akhir kekuasaan Majapahit tahun 1478. Kemudian pada masa Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546, serta awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam di bawah pimpinan Panembahan Senopati Ingalogo. Berikut adalah cerita kisah lengkap dakwah Sunan Kalijaga. 1. Awal kehidupan dan pendidikan. Sunan Kalijaga lahir di keluarga bangsawan, sebagai putra dari Arya Wilatikta, seorang adipati di Tuban. Sejak kecil bernama Raden Mas Said, ia menunjukkan ketertarikan pada kehidupan keagamaan dan kebijaksanaan, dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan bijaksana. 2. Perjalanan rohani. Sunan Kalijaga mulai mengejar kehidupan spiritualnya dengan meninggalkan segala kemewahan dan status sosialnya. Ia mencari ilmu agama di bawah bimbingan Sunan Bonang. Sebelum menjadi wali Songo, Raden Mas Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaan orang tuanya, yaitu di daerah Kabupaten Tuban. Ia juga merampok orang-orang yang kaya, akan tetapi hasil curiannya dan rampokannya itu akan ia bagikan kepada masyarakat yang miskin. Suatu hari, saat Raden Mas Said berada di hutan, ia melihat seorang tua yang bertongkat. Orang tersebut adalah Sunan Bonang. Raden Mas Said melihat tongkat yang dibawa oleh Sunan Bonang seperti tongkat emas. Raden Said ingin merampas tongkat tersebut. Raden Said mengatakan pada Sunan Bonang bahwa hasil rampokan nanti akan ia bagikan kepada masyarakat yang miskin. Akan tetapi, sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara tersebut. Sunan Bonang menasihati Raden Said bahwa Allah tidak akan menerima amal yang buruk dilakukan oleh Raden Said. Lalu, Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan, bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Pada akhirnya setelah melihat kejadian tersebut, Raden Said ingin menjadi murid dari Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu, ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur, tanpa disadari akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Mas Said. Karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan di sungai, maka Raden Mas Said diganti namanya menjadi Kalijogo. Kalijogo lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama Islam oleh Sunan Bonang. Kemudian Kalijogo melanjutkan misi dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijogo.
3. Pencarian ilmu di Mekah. Sunan Kalijaga melakukan perjalanan ke Mekah untuk menuntut ilmu. Di sana, ia belajar dari berbagai ulama terkemuka dan menambahkan kedalaman pengetahuannya tentang agama Islam. Setelah belajar selama beberapa tahun, Sunan Kalijaga kembali ke Jawa dengan bekal ilmu dan bersemangat untuk berdakwah. 4. Misi dakwah dan pengaruh sosial. Setelah kembali ke Jawa, Sunan Kalijaga menjalankan misi dakwahnya dengan pendekatan yang unik. Ia memahami budaya Jawa dengan baik dan menggunakan seni tradisional seperti wayang kulit. Sebagai alat untuk menyebarkan ajaran Islam, Sunan Kalijaga tidak hanya mengajarkan aspek keagamaan, tetapi juga memberikan pelajaran tentang etika, moral, dan kehidupan sehari-hari. 5. Penyebaran Islam melalui wayang kulit. Salah satu kontribusi besar Sunan Kalijaga adalah penggunaan wayang kulit sebagai sarana dakwah. Dengan wayang kulit, ia berhasil menggambarkan kisah-kisah Islami secara menarik dan mendidik. Hal ini memungkinkan pesan-pesan agama disampaikan dengan cara yang lebih dapat dipahami oleh masyarakat Jawa. 6. Kesolehan dan karomah. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang memiliki kesolehan tinggi dan dikaruniai berbagai karomah keajaiban. Ada banyak cerita tentang mukjizat yang dialaminya, yang semuanya mengukuhkan keimanan pada ajaran Islam. 7. Akhir kehidupan. Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 12 Muharram tahun 1513 Saka sekitar 17 Oktober tahun 1592 Masehi. Beliau dimakamkan di daerah Kadilango, Kabupaten Demak. Makam ini hingga sekarang ramai diziarahi oleh orang-orang dari seluruh Indonesia. Meski fisiknya sudah tiada, warisan Sunan Kalijaga tetap hidup dalam bentuk ajaran Islam yang bersifat inklusif dan toleran di Indonesia. Demikianlah kisah perjalanan dakwah Sunan Kalijaga sebagai salah satu wali Songo, memberikan kontribusi besar dalam penyebaran dan penguatan agama Islam di tanah Jawa. Ia tidak hanya menjadi figur agama, namun juga ikon budaya dan kebijaksanaan yang mempersatukan aspek-aspek kehidupan masyarakat Jawa dengan ajaran Islam.